Di SMA Harapan yang penuh semangat cinta dan persahabatan, isinya banyak anak-anak dengan jenis sifat yang berbeda-beda. Banyak keseruan di dalam masa remaja, jadi tidak heran jika ada permasalahan cinta. Karena puncaknya SMA yaitu sudah mengenal cinta. Tetapi jika di antara siswa dan siswi mengalami cinta segitiga, bagaimana ya? Maka dari itu, inilah para murid dari SMA Harapan. Kehidupan cinta dan persahabatan menjadi semakin rumit ketika dua remaja cowok, Sultan dan Saeb, jatuh cinta pada satu cewek yaitu Ayu dari kelas 11 IPA 2. Mereka semua satu kelas. Dalam pertarungan antara cinta, humor, persahabatan, mereka diuji ketika mereka berusaha memahami perasaan masing-masing. Para siswa berkumpul di taman sekolah, berbincang-bincang dan tertawa. Saeb yang sedang duduk di taman mengenakan seragam putih abu-abu dengan gitar kesayangannya. Tak lama ada Ayu yang baru sampai di sekolah dengan wajah yang ceria. Ia melihat Saeb dan menghampirinya. Ada Saeb sendirian aja. Iya nih yuk, lu baru datang. Iya, tumben lu udah datang, masih pagi begini. Iya dong, biar bisa lihat Ayu yang cantik ini. Apaan sih Saeb, masih pagi juga ada gombal. Mending lu temenin gua, dari tadi gua sendirian. Boleh deh. Mau nyanyi lagu apa? Terserah lu, gua mah ngikut aja. Oke. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Mereka berdua pun bernyanyi bersama sambil menikmati suasana di pagi hari yang cerah serta angin yang sejuk mengenai wajahnya. Di samping itu ada Sultan yang tengah bermain basket di lapangan yang jaraknya tak cukup jauh dari taman. Dia sedang bermain bersama teman-temannya, yaitu Dinar dan Mahesa. Sedangkan dengan Rifki, kemana dia? Ya, dia malah asik tidur di kelas karena habis mabar Mobile Legends semalaman. Kaum julid pun sedang berada di teras kelas, melihat mereka yang sedang bermain basket di lapangan. BTW, si Saib kemana? Belum datang kah? Udah bro, tadi gua lihat lagi di taman sama Ayu. Caelah, udahlah biarin, gak usah diganggu, lagi PDKT mereka. Lihat tuh, anak rajin lagi pada main basket. Gua kira mereka pada gak bisa main basket. Ternyata emang gak bisa. Hahaha. Alah, kayak lu jago aja, ngatain orang mulu. Gue mah jago lah, lu gak percaya? Ayo bewon dek. Males, megang bola aja gak becus loh. Nih, gue buktiin. Ia pun sambil berlari dan menghampiri Sultan yang sedang asik bermain bersama temannya sambil berteriak dari jarak yang cukup dekat. Woi Tan, ada pemandangan gak enak tuh. Apa sih? Woi, gue ikutan dong. Boleh, 50. Bagi gue dong bolanya, lempar aja, gue mau cobain. Sultan pun langsung melemparkan bolanya.
Iksan tanpa adanya persiapan untuk menangkap bolanya, ia pun terkejut dengan lemparan Sultan, hingga bola itu terjatuh tepat di dahi Iksan, dan terjatuh. Terlihat jarak yang cukup jauh dari lapangan, ada Fahri yang sedang memperhatikannya. Rasain tuh, sosokan ngatain orang nggak bisa main. Lah kocak malah kena. Ah, sakit. Punya temen gini banget, bukannya bantuin gua, malah ngetawain. Sultan, Dinar, dan Mahesa pun segera menghampiri. Menyusul dengan Fahri, ia juga menghampiri Iksan yang tengah kesakitan. Terdengar suara keras yang sedang kesakitan, Ayu dan saya pun terkejut dan mencari sumber suara itu. Ternyata ada di lapangan, dan mereka berdua langsung menghampirinya. Ada apa ini? Ada apa ini? Iya nih, tadi suara apaan sih kayak tokek kejepit? Sayap gak boleh begitu. Hahaha, sorry sebenarnya ada apa? Tuh, mau nyoba main basket malah dicium duluan sama bolanya. Berisik lu. Ada Ayu. Oh ya San, sorry, gue nggak sengaja San. Mata lu nggak sengaja. Lihat nih jidat gua benjol. Lagian lu minta dilempar tadi bolanya. Ya udah gue lempar. Bolanya malah nyium jidat lu. Lemah lu, gitu doang sampai benjol tuh dahi. Temen lu nggak kira-kira lemparnya. So iya, jadi begitu tuh. Udah, malah pada ribut. Yuk kawan, kita bawa ke UKS aja buat ngobatin. Gue ikut ya. Gue obatin deh. Gue beneran nggak sengaja tadi. Gak usah, gue juga bisa sendiri kali. Emang gue cowok apaan diobatin sama lu? Di, sok banget lu jadi orang. Apa urusannya sama lu? Iksan dan Fahri pun langsung pergi dari lapangan dan ke tempat UKS. Kemudian bel pun berbunyi. Tandanya sudah masuk. Para siswa pun yang tengah berada di lapangan berlarian menuju ke kelas. Sultan, Dinar, Mahesa, serta Ayu dan saya pun, mereka semua pergi meninggalkan lapangan dan masuk ke kelas. Sesampainya di kelas, mereka semua langsung duduk di tempat masing-masing. Adel dan Epa yang duduk di samping Ayu, Adel pun bertanya. Ayu tumben masuknya pas banget sama bel sekolah. Ya tuh, mana barengan lagi masuknya sama Sayap dan Sultan. Cie. Iya Pak, apaan sih? Masuknya juga barengan kali sama yang lain, bukan cuma Sayap dan Sultan. Hehehe. Tadi tuh gue udah sampai dari pagi, cuma gak langsung ke kelas. Loh, terus kemana? Kepo. Ayu mah nanti ada lama-lama budek nih. Hah? Budek Epa, budek alias bolot. Jadi gimana nih Yu? Pilih Sultan apa Sayap? Udah gak usah dibahas ah. Ada Mahesa dan teman-temannya hendak menghampiri ke meja Rifki yang sedang asik tidur sampai bahkan bel berbunyi pun dia tidak bangun. Ki, bangun woi, tidur mulu, dah, udah bel tuh. Hah? Ngantuk gue coy. Udah bel kah? Baru apa dari tadi? Barusan, emang gak denger lu? Abis dari mana lu bertiga? Biasa, abis main basket kita, mau ngajak lu nya tidur.
Lagian kalau diajak juga nggak mau gua. Ngantuk. Seru Ki, asli. Sampai ada korban yang ku KS gara-gara kena lemparan bola gua. Tapi gua nggak sengaja sih. Serius lo? Siapa coy? Si Iksan, biasa gayanya sok keras, giliran digas sesek napas. Mahes, Sultan, dan Rifki pun tertawa terbahak-bahak akan menertawakan hal itu. Tiba-tiba, setelah mereka berbincang dan tertawa, Pak Imad datang ke kelas. Selamat pagi semuanya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oh iya anak-anak, Bapak minta maaf ya karena hari ini Bapak ada urusan. Jadi Bapak tidak bisa mengajar. Untuk hari ini tidak ada tugas karena kemarin Bapak sudah beri tugas. Jadi nanti kita koreksi bareng-bareng saja. Baiklah, Bapak izin ada urusan dulu. Kalian jangan ribut ya. Iya, Pak. Pak Imad pun meninggalkan kelas. Hah? Fisika ada tugas? Kagak ada coy. Ada Ki. Hah? Serius? Gue belum coy. Kerjain lah, mumpung jam kos. Lihat Nar. Tuh di meja Sultan. Kagak usah Ki. Lagian Peimat gak bakal masuk ke kelas lagi. Enggak lah, gue tetap mau ngerjain. Aduh, perut Adel sakit banget. Kayaknya cacingnya udah lapar deh. Hahaha, yaudah ke kantin Mang Angga aja yuk. Lagian gabut di kelas terus. Epa ikut gak? Pegang buku terus gak ketinggalan ya? Boleh deh. Bisa disimpan dulu nggak bukunya? Gak mau, aku lagi mempelajari materi. Pak, Ayu mau beli apa? Ayu mau pop mie di Mang Angga, Del. Aku samain aja, Del. Ya udah, Adel yang pesen ya. Del, aku ikut ya. Iya, Pak, tapi bisa titip dulu nggak bukunya sama Ayu? Gak apa-apa, mumpung sepi aku jalan sambil baca buku. Ya udah deh, tapi lihat-lihat jalan nanti jatuh lagi. Ya udah, Ayu cari tempat duduknya dulu ya. Ya yuk, aku sama Adel ke Mang Angga dulu ya. Iya, nanti ke sana aja ya. Tuh di sana tempatnya. Mang, beli pop mie ya. Iya Neng, berapa? 3 aja, Mang. Nanti sekalian minta tolong boleh anterin ke meja sebelah sana nggak ya? Oh, di situ. Oke, siap Neng. Tunggu ya, nanti diantar. Oke, Mang. Makasih ya sebelumnya. Di saat Ayu sedang menunggu pesanannya datang, tiba-tiba Sultan menghampiri Ayu. Ayu sendirian aja? Enggak kok, Ayu bareng Epa sama Adel. Oh, terus mereka kemana? Epa sama Adel lagi pesen makanan. Oh, Ayu nanti mau nggak pulang bareng? Gimana nanti deh, Ran? Oh, ya udah deh. Nanti kalau mau bareng disamperin lagi pas pulangnya. Iya. Tiba-tiba saja Adel dan Epa datang menghampiri Ayu.
Dan Sultan pun langsung pergi dari tempatnya setelah mengetahui Adel dan Epa datang. Ya udah, ayo, Sultan ke kelas duluan ya. Iya, Tan. Itu Sultan ya? Dia ngapain? Oh, itu tadi dia ngajakin pulang bareng. Terus, kok tumben? Iya, tapi Ayu belum terima sih. Kenapa tuh? Iya, kenapa yuk? Lihat kondisi dulu, takut dijemput. Oh gitu, jadi nanti kalau nggak dijemput bareng Sultan. Iya, BTW makanannya mana? Nanti diantar sama Mang Angga, tadi udah minta tolong. Kenapa diantar? Emang kalian gak bisa bawanya? Panas, lagian Mang Angganya mau kok. Oh, ya udah deh. Dari kejauhan, Adel melihat Mang Angga membawa pop mie yang sudah dipesan. Punten Neng, ini kopinya ya. Makasih Mang Angga. Di saat pesanan mereka sudah datang, dan Mang Angga pun tersenyum. Kini mereka ingin memakan. Dan tiba-tiba saja... bel berbunyi menandakan bel istirahat. Hah? Ini bel apa? Masuk apa istirahat? Lu lupa kalau kita dari tadi tuh ke kantin belum saatnya. Udah yuk cabut aja ke kelas. Jam istirahat mah kalau di sini membludak rame. Mending makan di kelas aja. Lalu mereka pun pergi ke kelas dan berniat menghabiskan makanannya di kelas. Mereka bertiga pun duduk bareng-bareng karena tidak sabar ingin memakannya. Tidak terduga, tiba-tiba saya menghampiri ke meja Ayu. Yuk, nanti pulang sama siapa? Mau bareng sama gua nggak? Kayaknya dijemput deh. Tapi tadi Sultan juga ngajak. Hah? Sultan ngajak lu pulang bareng? Iya, kenapa emang? Oh enggak, ya udah lanjut dulu makannya. Sorry ganggu. Dan Ayu pun mengangguk menandakan iya. Dan tidak lupa dua temannya ini yang kepo abis saat abis mendengarkan percakapan Saep dengan Ayu, mereka pun bertanya. Orang cantik mah bebas ya, diajak sekaligus dua cowok pulang bareng. Apaan sih? Semua cuma temen kok. Mungkin emang mau bareng aja. Pilihan sulit ya Yu, antara mau bareng Sultan atau Saep. Udah, makan lu pada, kepo banget dari tadi. Tanpa basa-basi lagi, mereka menikmati masing-masing makanannya. BTW, Iksan sudah kembali ke kelas bersama Fahri. Langsung aja, ada perdebatan nih antara Sultan dan Saep. Karena apa? Karena merebutkan cewek cantik yaitu bernama Ayu untuk pulang bareng. Gak bisa dibiarin sih, kayaknya emang harus diajak Bewan basket. Diam-diam suka sama keras gua. Kenapa lu datang-datang ngedumel gitu? Tahu ada apaan? Gua tadi ngajakin si Ayu pulang bareng. Boleh. Dengerin dulu Dodol, gua belum selesai ngomong, main potong aja. Jadi gini, si Sultan ngajakin pulang bareng juga ke si Ayu. Suka sama Ayu juga kah? Gak tahu juga, gua mau ajakin dia Bewan basket sih, yang menang pulang bareng Ayu. Jadi bagus, langsung aja ajakin mumpung anaknya di sini. Tanpa basa-basi, Saep dan temannya yang konyol ini ikut menghampiri ke meja Sultan. Ada apa bro? San, gimana kepala lu? Hahaha. Gak usah so asik lu. Slow, to the point. Ada apa? Bewan basket yang menang pulang bareng Ayu. Ya elah, gitu doang. Kapan? Sekarang. Ayo gua gak takut. Abis istirahat gua tunggu lu di lapangan. You know it. Yeah. Definitely running with the soldiers on this one. No hook. Dan
saya pun dengan wajahnya yang kesal hendak meninggalkan Sultan, dengan teman-temannya yang ikut mengekspresikan wajahnya yang menantang. Beneran Sokas, Gastan. Jangan cupu lu, keluarin jurus jagonya. Sultan pun tersenyum menantang. Awas oleng, ntar malu. Berisik lu, gas liat ke lapangan. Bel istirahat selesai pun tiba. Karena Sultan hendak belum datang ke lapangan, dan saya pun kembali menghampiri Sultan. Ayo, kok nggak datang? Kenapa lu? Takut kalah? Bel belum ada 5 menit kok, langsung ngira gue takut. Ada apa sih? Kelihatannya ribut banget. Gua mau bewan sama Sultan main basket, yang menang pulang bareng lu. Haduh, buang-buang waktu aja deh kalian. Lagian gue juga belum tentu terima ajakan kalian kan. Gue dijemput, udah please jangan meributkan karena gara-gara gue takut malah kalian jadi musuh. Udah ya, biar adil gak ada yang pulang bareng gue, oke? Sulit ya kalau cinta segitiga itu, tapi sudah tak heran karena emang masa SMA itu udah basic dengan hal ini. Setelah berbincang-bincang dan menyelesaikan kegaduhan konyol itu, tidak terkira bel pulang pun sudah dibunyikan. Rombongan Sultan pun bertanya-tanya dong, kenapa sesingkat itu tiba-tiba nggak jadi? Kan jadi nggak seru. Ya elah, padahal gue udah siap nonton. Pengen lihat Sultan dribble, buset. Yoi, mau lihat juga gue. Ngeledek bener ya lu berdua. Gak bosan kah meremehkan orang jago ini? Cih, ya udahlah bro, nggak heran lagi gue sama cewek hits nggak semudah itu buat diajak bareng. Gue setuju sih sama Ayu karena nolak dua-duanya biar adil. Yoi, lagian bisa lain waktu juga kan? Perbincangan itu sangat amat seru, saking serunya sampai lupa pulang. Hahaha. Gas, balik. Dan akhirnya pun mereka keluar kelas dan turun. Lalu masing-masing mereka mengambil motor di parkiran. Yah, begitulah kalau cinta segitiga. Apalagi cinta segitiganya sama cewek hits, cantik dan sangat terkenal pintar. Siapa coba cowok yang tidak suka? Jadi begitulah dari kisah ini. Bisa kita ambil kesimpulannya. Effort dalam mengejar cewek itu udah wajar dalam sebuah cinta. Menunjukkan bahwa benar-benar kita sangat mengaguminya. Dan mengagumi tidak harus memiliki, bukan? Jadi karena hal itu, janganlah berlebihan terhadap cinta. Dan janganlah jadikan pertengkaran cuma karena hal cinta. Walau ini sudah terbiasa dalam masa SMA.